Oke, BPS kemarin baru mengumumkan pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Bagaimana cara melihat pertumbuhan ekonomi? Sini gue jelasin. Jadi, kemarin ada beberapa banyak explainer ya. Jadi bahkan kemarin teman kita juga, Bro Ferry Irwandi juga sudah jelasin tuh apa itu GDP, bagaimana melihatnya dan seterusnya. Nah ini gue langsung jump in aja. Kita lihat persamaan matematikanya. Nah ini mudah-mudahan bisa lebih jelas lagi ya kalau kita melihat kenapa 5,61% dan bagaimana memaknainya. Nah, ini GDP, income, pendapatan ekonomi masyarakat dikumpulin 5,61%. Apa saja komponennya? Ada konsumsi, ada investasi, terus kemudian ada pengeluaran pemerintah, government spending, dan juga ada aktivitas perdagangan internasional, ekspor, dikurangin import. Nah, ini menarik ya. Import itu, nanti gue jelasin lagi, import itu adalah bagian dari pendapatan juga. Kalau pendapatannya tinggi, kalau pertumbuhan ekonomi naik, income masyarakat naik, maka impor naik. Nanti gue jelasin. Dari sini, kita lihat masing-masing pertumbuhannya. Ya. Jadi 5,61% ini dapatnya dari komponen-komponen ini semua. Pertama, dari konsumsi masyarakat. Jadi kalau lo belanja di pasar, ya, belanja di mana? Belanja di mall, ya, beli diecast, ya, itu masuknya ke konsumsi itu. Nonton konser masuknya ke konsumsi. Kemarin tumbuhnya berapa? 5,52%. Kemudian investasi, ya, kemarin tumbuh berapa? 5,96%. Pengeluaran pemerintah belanja berapa? Ternyata naiknya lumayan, 21,81%. Kemudian ada ekspor. Ekspornya nggak tinggi-tinggi banget, tapi masih positif, 0,9%. Dan ada import. Importnya 7,18%. Jadi ini konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan juga aktivitas perdagangan internasional. Yang kita jual barang, ekspor, kita beli barang dari luar, itu namanya import. Nah, yang menarik adalah yang kemarin juga disampaikan oleh Bro Ferry itu bagus sekali explainernya ya. Jadi bagaimana ini sebenarnya nggak berjalan sepanjang tahun dan bahkan drama beberapa tahun, 10 tahun terakhir kita nggak pernah melihat ada peningkatan ya aktivitas pengeluaran pemerintah setinggi ini. Nah ini kalau kita bicara mengenai mazhabnya itu mazhab Keynes. Jadi bagaimana pemerintah dalam hal ini berusaha untuk menjumpstart ekonomi. Kenapa sih harus di-jumpstart? Jadi kita pas COVID itu 2020 ya, industri kita itu sebenarnya dalam keadaan yang tertekan ya. Jadi ketika ada COVID itu banyak industri yang kolaps. Ketika industri kolaps, tenaga kerja banyak yang menganggur ya, keluar dari lapangan pekerjaannya. Sehingga apa? Mereka meskipun tetap bekerja tapi mereka masuk informal sectors. Nah, ketika mereka masuk informal sektor informal, memang ini pekerjaan yang terhormat, tetapi income-nya drop, gitu kan? Nah, pemerintah menyadari ini perlu dibangkitkan. Makanya pemerintah melakukan jumpstart. Jadi kalau ada mobil mogok, ya dia jumpstart akinya gitu kan. Nah kalau udah jalan, nah baru kita bisa lihat nanti ada komponen-komponen lain yang bisa diperbaiki. Kemarin juga di tahun 2024-2023 kita juga sempat dengar tuh meme yang menarik ya. Pinjam dulu 100 supaya silaturahmi tidak putus. Nah itu kondisi middle class kita memang lagi tertekan. Nah makanya pemerintah dalam hal ini mencoba ya untuk membalikan keadaan post-COVID. Ada scarring effect, ada efek luka pasca pandemi. Makanya perlu push. Nah, kalau lihat Master Oogway ya di Kung Fu Panda, ini prinsipnya bagus banget. Yesterday is history, tomorrow is a mystery, ya. Today is a gift. That's why we call it present. Nah, itu prinsip Keynesian. Karena Keynes itu, John Maynard Keynes, dia bilang, in the long run we are all dead. Maka kita harus kemudian membersihkan, kemudian mencari solusi atas permasalahan-permasalahan jangka pendek. Sekarang yang masalahnya apa? Ya kita butuh dorongan. Dorongan dari mana? Salah satunya adalah dorongan dari kebijakan fiskal. Nah, kemudian kebijakan fiskal ini implikasinya kemana? Kemana-mana nih. Jadi, yang namanya kebijakan fiskal, ketika ada belanja pemerintah, maka dia akan memiliki efek ke variabel-variabel lain. Ini namanya variabel identitas nih. Y sama dengan C plus I plus G plus X.
minus import. Ini identitas yang ini harus sama dengan yang ini, gitu ya. Dan masing-masing juga punya korelasinya antara satu variabel dan variabel lain. Identitas bukan artinya gue ngeluarin KTP itu identitas pribadi. Ini namanya persamaan identitas ya. Kalau persamaan identitas itu cara melihatnya seperti itu. Maka kalau kita melihat ini pengeluaran pemerintah, efeknya kemana? Efeknya juga ke investasi. Ya. Jadi tahun lalu ya, tahun 2025 kuartal 1 kita kan bandingkan year on year ya. Berarti tahun lalu 2025 itu investasi kita itu anjlok cuma 2,12%. 2,12% di tahun 2025. Kemudian kalau kita lihat government spending-nya justru minus 1,3%. Ya. Jadi ada proses adaptasi pemerintah mulai awal tahun lalu, tetapi ketika ya spending itu terlalu banyak, implikasinya ini anjlok juga. Gitu aja, jadi ada korelasinya. Bagaimana dengan pertumbuhan dari sisi konsumsi? Lu belanjanya juga tertahan. Nah, kita lihat di sini 4,96% di tahun berapa? 2025. Kenapa? Karena pemerintah nggak nge-push. Pemerintah mungkin dalam hal ini udah ngeliat tuh biarin aja deh. Kita melakukan konsolidasi dulu ya. Ekonomi udah otomatis di jalan. Nggak otomatis karena ya post pandemic ya butuh jump start gitu ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Dan ketika kita melakukan push ini ya, jadi ini kan di push nih, naik 21,81%, kemudian investasi naik, konsumsi naik. Nah, ketika ada konsumsi naik, maka ketika ada barang-barang yang tidak bisa didapatkan dari dalam negeri, yang dilakukan apa? Import. Makanya importnya juga naik nih. Nah, jadi masalah kan ekspornya. Kenapa ekspornya nggak tinggi-tinggi banget di kuartal 1? Ya kita tahu lah, buat ya kapalnya mau jalan kemana nih? Ada Selat Hormuz ditutup lah, ada perang-perangan Iran Amerika Serikat lah gitu kan. Jadi ya ongkos logistik menjadi meningkat ya. Jadi untungnya produksi itu bertambah ya, tetapi di sisi yang lain itu juga bisa diserap oleh aktivitas domestik ya 5,52%. Dan yang menariknya lagi, ini sudah namanya supply driven. Kalau ekonomi itu kan berjalan supply dan demand ya. Jadi ada demand, ini ada supply, ini ada price, ada quantity gitu ya. Selama ini lebih banyak kita di drive oleh yang demand. Demandnya naik terus gitu kan. Demandnya naik. Tapi masalahnya ya sampai kapan gitu kita bisa kemudian fokus pada demand. Karena demand itu kan tergantung lo bisa kerja apa enggak, lo kerja di mana. Lo kerja di mana, berarti kita bicara mengenai supply. Nah, supply-nya ini juga harus didorong. Nah, ini supply driven economy di sini ya. Jadi kita lihat ya, dari 2,12% menjadi 5,96%. Artinya apa? Aktivitas pemerintah juga mampu mendorong dalam hal ini secara korelasi itu aktivitas investasi. Dan kalau investasi ya itu artinya produktif. Produksi, create jobs ya. Ketika pekerjaan itu ada, maka yang terjadi adalah apa? Demand-nya juga meningkat. Karena katanya Jean Baptiste say, supply creates its own demand. Kalau ada industri, ada pekerjaan ya. Ya, pekerjaan memang banyak sih ya, mau di mana-mana cari kerja itu sebenarnya ya lu mau kerja apa aja bisa, tapi apakah kerja yang layak? Nah, itu harus berdasarkan investasi. Nah, sekarang pertanyaannya, ini oke naik, tapi kan proporsinya terhadap produk domestik bruto itu kan nggak tinggi-tinggi banget government expenditure. Iya betul. Karena kalau kita lihat nih, sumbangan dari konsumsi itu kontributor 54,36% dari keseluruhan ekonomi kita. Investasi nomor 2, 28,29% dari keseluruhan variabel. Government expenditure, spending, belanja pemerintah berapa? 6,72%. Ini data kuartal 1 yang kemarin ya. Jadi memang ini kecil banget. Tapi kan pertama gue udah jelasin ya, ini aktivitasnya sebenarnya dia bisa memberikan efek multiplikasi ya ke tempat-tempat yang lain. Yang kedua, ini bisa dijelaskan secara matematik ya. Jadi ketika pendapatan lo naik, gitu kan, impornya juga ikut-ikutan naik. Nah, makanya untuk kemudian meningkatkan ini, apa yang harus kita lakukan? Industrialisasi, Astacita nomor 5. Industrialisasi artinya kita bisa meningkatkan value added, ya, produksi kita bisa tambah, kita bisa ekspor lebih banyak, sehingga pada akhirnya impornya juga bisa turun. Ya, jadi kalau misalnya ada permintaan yang tinggi dari dalam negeri, kita bisa mendapatkan apa?
ya produk dari dalam negeri. Ya kita bisa menciptakan for our own product, ya, industrialisasi dan hilirisasi. Asli kita nomor 5. Yang kedua, ini bisa dijelaskan secara matematik, ya. Terakhir, ya, kalau kita mau lihat multiplier-nya, ini sorry nih agak teknis ya, saya langsung skip aja nih, sebenarnya matematika dasar nih. Kalau anak teman-teman yang SMA nih, SMA matematika dasar ya. Kalau untuk yang teman-teman di Fakultas Ekonomi, ini juga matematika dasar nih. Jadi kita lihat persamaan, first difference ya. Jadi pertumbuhan ekonomi ini, pertambahan pertumbuhan ekonomi itu dihasilkan oleh pertambahan dari pengeluaran pemerintah. Jadi setiap ada belanja pemerintah, maka dia akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini cara bacanya. Ya, jadi kenapa kemarin pajaknya nggak jadi naik ya? Ya karena pemerintah pengen dorong pertumbuhan ekonomi lagi, gitu kan? Import nih, kalau importnya turun, ya, artinya kita bisa produksi lebih banyak sehingga kebutuhan-kebutuhan impor masyarakat itu bisa dipenuhi dari dalam negeri sehingga nggak perlu impor. Ini juga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini yang disebut sebagai economic multiplier effect. Dan ini adalah penjelasan 5,61% pemerintah spending karena pemerintah sadar bahwa masyarakat ini masih perlu dorongan. Tapi ke depannya tentunya ini bukan hanya pemerintah ya. Kita juga harus melihat bahwa yang namanya uang pemerintah APBN itu kan terbatas. Berarti butuh kolaborasi. Makanya pemerintah sekarang juga punya private sectors, private actors, private entities, punya Danantara sebagai investment collaborators, teman-teman, kadin, pengusaha segala macam ini bisa jump in di sini. Tapi kan ini sebelum mulus semua kan butuh ada di jump start. Makanya kenapa perlu spending yang tinggi ya? Karena ya ekonomi kita masih perlu di jump start. Ya mudah-mudahan ke depannya ya tidak perlu harus kemudian dipaksa ya didorong dengan pertumbuhan government spending yang terlalu tinggi, tetapi ya mungkin pada akhirnya kita juga bisa melihat bahwa Danantara dan private sectors bisa lebih banyak berperan. Oke, jadi begitu penjelasannya. Moga-moga semua lo paham, semoga bisa bermanfaat. Kalau belum paham, lo komen ya nanti kita bahas lagi. Thank you, see you next time.